Kali ini kita nyemur tetelan ikan nila. Rasanya sangat enak sekali, nutrisi cukup, gizi cukup. Sementara juga harganya sangat terjangkau, budgetnya kecil, ketek, sangat murah sekali. Pas banget nih dihidangkan untuk suasana dingin atau makan malam tuh menurut saya. Tanpa berlama-lama, yuk kita tonton saja videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa pula nih klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari saya. Yuk kita ikuti saja tutorialnya. Kali ini masakannya semur kecap tetelan ikan nila. Dan ini adalah ikannya. Ini ikan nila tetelannya ya, atau daging ikan nila yang sudah dibersihkan, yang sudah kita bersihkan. Kemudian ini ada garam, ada gula, ada batang serai, kemudian ini kemiri, ini lengkuas, ini jahe, dan ini tomat, daun salam yang sudah dikeringkan. Ini daun bawang ya, atau batang serai, batang pre. Dan ini adalah daun seledri atau daun sop. Ini bawang putihnya ini segini nih. Untuk ini ikannya 1 kilogram ya, tetelan ikannya 1 kilogram. Ini bawang putihnya segini, bawang merah segini, kemudian cabai merah. Untuk yang selera pedas nanti kita tambahkan cabai kecil. Untuk kecapnya saya pakai kecap ini ya. Untuk di resep ini saya memang pakai kecap sedap yang ukuran 2000. Kemudian penyedapnya ini Royco rasa sapi. Untuk numisnya nanti pakai ini minyak gorengnya saya pakai bimoli ya, masih pakai bimoli karena saya lebih suka ini gitu. Jadi ini bahan-bahannya ini adalah seperti ini air untuk mencucinya tuh. Untuk mencuci ini ya, rempah-rempahnya ini seperti bawang merah, bawang putih, cabai, daun pre, daun sop, tomat, ini daun salam ya, ini lengkuas, ini jahe, kemiri, dan batang serai. Tuh ikannya sudah saya bersihkan terlebih dahulu. Ini ukuran 1 kilogram ya. Caranya sebagai berikut. Ini pertama kita bersihkan dulu bawangnya. Bawang merah kita kupas,
kita bersihkan dari kulit-kulit luarnya. Kemudian nggak apa-apa ya, bawang putihnya dulu juga nggak apa-apa, yang penting semua bersih. Kita bersihkan perlahan-lahan ya, kita perhatikan betul-betul jangan sampai ada kotoran yang masih melekat atau kulit-kulit kerasnya yang masih menempel, karena tidak halus nanti kalau digiling. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai, kita singkirkan dulu sampahnya. Kemudian kita bersihkan cabenya. Kita bersihkan dari batangnya ya, dari tangkai-tangkainya, tangkai buah.
tidak usah terburu-buru sampai semuanya itu betul-betul kelihatan bersih gitu. Jadi ukuran lengkuasnya ya segini ya. Nah, ini segini untuk daging ikan nila seberat 1 kg, yaitu daging ikan nila yang sudah dibersihkan dari tulang-tulangnya. Kalau sudah selesai, kemudian kemiri juga kita cuci. Setelah semua itu yang bumbu-bumbu tersebut tadi sudah bersih, dikupas, kita cuci sekali lagi sampai benar-benar bersih betul, demi menjaga kebersihannya supaya masakan ini juga sehat gitu. Kemudian kita giling. Ya, kita ambil dulu gilingannya. Kalau untuk di sini opsional ya pilihannya. Ini pilihannya opsional. Boleh di blender, boleh digiling. Asal jangan dipotong-potong. Karena saya sudah pernah dipotong-potong mencoba memasaknya supaya lebih gampang, tapi rasanya tidak seaduhai yang digiling. Kalau di blender sama ya. Dan kita kasih garam secukupnya. Tuh, garamnya segitu. Itu ukurannya 1 sendok makan ya. Kita giling dulu cabenya, giling pelan-pelan sampai semua merata. Dan ini sengaja nggak saya skip ya, juga nggak saya skip. Jadi proses dari awal itu nggak ada yang ditutupin supaya bisa dibedakan nanti rasanya. Kita giling sampai halus. Kemudian setelah ini dirasa halus ya, nah seperti itu, kira-kira seperti ini. Ini rasanya nikmat sekali ya, nikmat sekali rasanya. Kalian nanti boleh coba sendiri. Ini proses dari awal nggak ada yang di skip, jadi ini pure seperti inilah. Jadi
Jadi untuk kawan-kawan nanti yang ingin mencoba ya silakan, mau di skip mau dicepetin juga nggak apa-apa, yang penting saya ini membuatnya nggak saya skip, proses dari awalnya seperti ini. Sampai halus ya, nah, sampai benar-benar halus cabai merahnya. Ini yang masak ini Mbok Yem ya, tapi resepnya dari saya. Setelah halus maka kita masukkan ini lengkuas sama jahenya bersama. Kita keprek dulu supaya jangan mencolot, kita keprek dulu. Jadi perlu diingat, jangan masukkan itu yang lain dulu, umpama bawang jangan, karena nanti bisa mengurai rasa, bisa mengubah rasa. Jadi setelah cabai merah digiling halus, kita giling secara bersamaan jahe sama lengkuas. Kita geprek-geprek dulu, kemudian baru digiling seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri ya, belum dimasak aja udah campuran aromanya sudah narik ya di perut. Jahe sama lengkuasnya digiling halus ya, seperti itu ya, sampai benar-benar halus. Dipastikan sampai benar-benar halus. Sekali lagi ini enggak saya skip, biar disesuaikan dengan kebutuhan kalian nanti gimana. Seperti itu. Sampai benar-benar halus, tidak tercampur dengan cabenya juga nggak apa-apa, penting halus dulu karena masih ada rempah-rempah yang lainnya seperti bawang merah, bawang putih, kemiri juga belum. Aromanya sudah terasa ya, campuran cabai, lengkuas sama jahe, aromanya sudah terasa.
halus, jahe dan lengkuasnya kita mix dengan cabenya. Cabai yang sudah digiling tadi kita mix, kita aduk sambil digiling-giling lagi supaya memperhalus lagi. Setelah dirasa semua tercampur, sudah halus, kemudian kita pastikan lagi. Kita pastikan sekali lagi sampai benar-benar tercampur merata. Nah, di proses ini tinggal diratakan aja. Udah. Kemudian setelah semua rata, ingat ya, prosesnya satu persatu diperhatikan. Kemudian kita masukkan kemirinya. Kemirinya 3 butir. 3 butir kita giling halus lagi. Sekali lagi kemiri 3 butir untuk ukuran ikan daging nila tadi ini ya, 1 kilo ya, 1 kilo itu. Jadi kemirinya 3 buah kita giling halus. Setelah kemiri tadi halus, kita mix lagi dengan bumbu yang lain, cabai, lengkuas, jahe tadi kita mix lagi supaya teraduk lagi dengan merata. Seperti itu. Nah, setelah tercampur merata, kita kumpulkan dulu. Setelah terkumpul, kita aduk lagi biar benar-benar merata dan halus kemirinya tadi. Kemudian ini akan saya pindahkan dulu ya, kemudian kita masukkan bawang putih. Bawang putihnya 5 siung ya, untuk daging ikan nila sebanyak 1 kilogram. Kemudian bawang merah juga masukkan sekalian. Nah, seperti itu. Bawang merahnya juga kita masukkan sekalian. Kita aduk lagi ya, untuk bawang merahnya kira-kira 8 siung ya, 8 siung ukuran sedang. Seperti itu. Seperti itu. Tadi itu maaf kalau terskip ya, karena ternyata memori penyimpanan tidak mencukupi, bukan sengaja di skip gitu. Ternyata memori penyimpanan tidak cukup.
bukan karena dipotong atau ditambah bumbu yang lain ya, tapi karena itu. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ada teman-teman saya ini disemur lah, disemur dong, di apa dong, buatkan. Kok saya masak rasanya nggak seperti itu. Itu alasannya kenapa video ini nggak saya skip. Jadi silakan kalian tonton saja ini nanti proses dari awalnya. Ini seperti ini. Karena saya sudah mencoba untuk menggiling bumbunya itu acak ya, nggak beraturan, beda dia rasanya. Untuk masakan ini saya udah memasak berulang-ulang ya, karena ini juga digemari sama keluarga saya, terutama anak-anak. Resep ini sangat sederhana, murah, terjangkau, namun mencukupi ya kandungan gizi dan nutrisinya. Ini cocok sekali untuk hidangan makan suasana dingin ya, atau makan malam ya. Cocok sekali nih resep ini. Kita giling halus lagi, bawang merah, bawang putih juga kita giling sampai halus, sampai halus dan merata seperti itu. Sekali lagi prosesnya nggak di skip. Kalau tadi terskip bukan sengaja, namun karena penyimpanan perangkatnya tidak mencukupi, karena juga proses perekaman ini menggunakan handphone ya, ala kadarnya apa adanya. Sangat menyucuk selera ini, aroma bumbunya ini. Apabila ditaker dan diproses dengan benar, belum dimasak sudah terasa di aromanya, sudah seperti yang dimau. Yang perlu diingat,
untuk proses penggilingan ini diperhatikan ya dari awal, apa-apa yang perlu digiling dahulu, jangan ketukar, jangan dibolak-balik, karena saya sudah mencoba ditukar-tukar itu acak ya, masukkan sekali semua, digiling semua bareng, atau ininya dulu, yang ini yang rasanya sangat aduhai. Kita pastikan semua tercampur ya, digiling halus dan merata seperti itu. Nah, seperti itu. Setelah selesai kita kita kumpulkan bumbu tadi, kita kumpulkan, kita bersihkan dari penggilingannya. Kemudian kita masukkan ke wadahnya seperti ini. Kemudian tomat ya, tomatnya juga kita giling, tapi kita cuci dulu, kita cuci terus kita giling. Kita potong-potong dulu supaya prosesnya lebih mudah, proses penggilingannya lebih mudah, seperti itu. Kita potong-potong supaya lebih mudah. Kemudian setelah potong kita giling. Nah, seperti itu. Kita giling, kita pecahkan supaya lebih meresap. Sekali lagi saya bilang, di proses ini juga digiling tomatnya. Tomatnya 2 buah ya, 2 buah tomat untuk ukuran daging ikan nila 1 kg. Dan untuk cabai kecilnya ini ndak digiling, cabai kecil nggak digiling, itu nanti ditambahkan aja, digelundungkan gitu aja. Bagi yang selera pedas bisa diambil. Nah, seperti itu. Kalau sudah dirasa halus, nah, itu dia. Kita kumpulkan lagi, kita bersihkan dari penggilingannya, kita kumpulkan, lalu kita campurkan dengan bumbu yang tadi. Nah, seperti itu, kita
campur, terserah mau dicampur boleh, mau ditaruh di situ juga boleh, seperti itu. Kemudian untuk batang serainya kita geprek ya, dicuci dulu batang serainya, kemudian kita geprek. Di sini saya menggunakan 2 batang ya, ukuran sedang. Terus kita ikat supaya seratnya tidak terburai. Kita ikat, kita letakkan di bumbu tadi. Nah, untuk proses ini sudah ya, daun salamnya yang kering tadi dicuci juga ya, daun salamnya kita cuci, kemudian kita letakkan, campurkan dengan bumbu. Nah, seperti itu. Jadi untuk proses ini di sini sudah selesai, maka kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pemasakan. Sebelum proses penumisan, ini daun bawang prenya ini kita potong-potong terlebih dahulu ya. Ini juga kita potong-potong. Ini kita potong-potong. Kita belah biar terbuka. Daun bawang prenya ini berfungsi dia untuk mengikat rasanya ya, untuk mengikat rasa semua bumbu biar menjadi satu. Nek wong Jawa bilang biar nggak cemplang, maka kita pergunakan daun bawang. Di sini orang bilang daun pre, itu terserah apalah namanya, tergantung daerah kita masing-masing. Kita potong jangan sampai ada yang tersisa. Kemudian daun sopnya juga kita potong-potong supaya lebih wangi, supaya rasanya lebih. Setelah kita potong-potong semua ini, berarti kita menuju proses penumisan. Sebelum ke proses penumisan ini kita sediakan airnya kira-kira segini, seukuran segituan, tapi nggak semua, secukupnya aja nanti. Yuk kita panaskan dulu kualinya. Kualinya kita panaskan. Setelah panas kita masukkan minyak goreng bimoli ya, saya pergunakan bimoli secukupnya, kira-kira oke segitu minyak gorengnya tuh. Biarkan sedikit panas. Kita tunggu beberapa saat hingga minyak gorengnya ini panas ya. Nah, seperti itu. Setelah, tapi jangan terlalu panas,
kita masukkan bumbu-bumbu yang kita giling tadi, kita masukkan secara bersamaan. Di proses ini api ukuran besar ya, api ukuran besar. Ini maaf nih kalau dapurnya ini selalu berpindah-pindah, karena saya juga ada jualan, kadang masak di dapur, kadang di tempat jualan, kadang masak di tempat kerja, ya seperti itu. Ini pas lagi masak di tempat jualan. Kemudian setelah terasa wangi ya, ini kita masukkan daun pre, bukan daun pre, batang serai yang sudah kita geprek dan juga kita ikat. Kemudian kita masukkan daun salam kering, tentunya yang sudah dicuci terlebih dahulu. Itu kita tumis sampai wangi ya, sampai wangi bumbunya itu terasa. Nah seperti itu, kita aduk-aduk, jangan sampai gosong, jangan ditinggal, karena di proses ini api besar ya, ini prosesnya apinya besar, jadi kita tumis bumbunya. Kalau sudah dirasa wangi, sudah terasa ini sudah terasa ya, sudah terasa wanginya, udah rasanya udah menggoda ini. Kemudian kita masukkan daging ikan nila tadi, kita masukkan daging ikan nila tadi perlahan-lahan, tapi jangan lupa untuk mencuci tangannya terlebih dahulu supaya bersih, supaya terhindar dari COVID. Nah seperti itu, kita masukkan lagi, kita masukkan semua, jangan sampai ada yang tertinggal, karena kalau ada yang tertinggal sayang, akan cicing. Kita aduk-aduk hingga merata. Proses ini juga api besar ya, proses ini juga api besar. Ini maaf saja ini kalau kualinya terlihat hitam, bukan berarti nggak bersih, itu berarti karena kuali ini dipergunakan gitu. Bisa 12 jam ya sehari, karena itu jualan ya, untuk jualan, maka ya seperti inilah, harap dimaklum aja. Kita biarkan dulu tanak, kita biarkan dulu.
Kita biarkan beberapa saat sampai kaldu dari daging ikan ini ngeresep ya, keluar, bukan ngeresep, keluar, sampai kaldunya ini keluar. Di proses ini diperhatikan ya, jadi gunanya ini dibiarkan dulu supaya kaldu daripada ikan nila tadi keluar. Kita tunggu beberapa saat, sabar. Karena orang sabar itu pasti akan mendapatkan yang lebih baik. Kita aduk supaya kena panasnya itu merata. Seperti itu. Nggak usah sanksi karena ini tulang-tulangnya udah dibersihkan. Jadi jangan takut hancur kalau mengaduknya itu, karena ini udah dibersihkan. Tulang-tulangnya udah nggak ada. Sudah dibersihkan tulang-tulangnya. Kemudian jika dirasa sudah harum, kaldu sudah keluar, kita tambahkan atau kita masukkan air ya. Nah ini airnya kita masukkan segitu, kira-kira 1 gelas, 1 gelas ukuran sedang. Kemudian sudah, karena sudah semuanya sudah terendam, kita dilep-dilepkan lagi ya, masih di luar, biar masak sempurna. Untuk resep yang ini nggak perlu ditutup ya, kalau yang lain saya masak itu saya tutup, untuk yang ini enggak. Resep ini enggak, kita biarkan saja sampai umuk. Kita tunggu beberapa saat sampai umuk, mateng airnya atau mendidih, bahasa Indonesia nya mendidih ya, sampai mendidih. Sampai benar-benar mendidih. Kita aduk lagi supaya bumbu-bumbu yang menempel di daging ikan tersebut tercampur atau termik ya, tercampur dengan rata. Kemudian seperti ini ya. Nah, setelah umuk, menggelegak atau mendidih, kita masukkan kecap. Kita masukkan, di sini saya memakai kecap sedap ya. Kalau yang sudah saya pergunakan bango, karena memang resep yang itu bango cocoknya, dan resep yang ini memang cocoknya sedap. Saya sudah mencobanya, memang sedap ya, memang sedap ya, aduhai. Kita takel, jangan masukkan semua, kemanisan nanti. Kalau dirasa kurang kita tambah ya,
kita tambah lagi. Seperti itu, warnanya pun berubah. Kemudian kita masukkan gula pasir. Kalau gula putih kira-kira 2 sendok makan. Kita aduk rata. Kemudian untuk kecapnya jangan diberikan sekaligus ya, kita perhatikan, kalau kurang kita tambah. Kalau kurang kita tambah. Seperti ini penambahannya, kita tambahkan perlahan sampai benar-benar berubah warna. Kita biarkan beberapa saat. Kemudian ini bagi yang selera pedas, seperti yang saya bilang tadi, untuk yang selera pedas bisa kita tambahkan cabai kecil. Kemudian kita bersihkan lagi, kita masukkan semua. Jadi bagi yang selera pedas nanti tinggal dipeletus tahunya. Kemudian ini penyedap rasanya itu ini dia. Di sini saya menggunakan Royco ya, rasa sapi. Karena untuk resep ini ya Royco rasa sapi yang menggigit. Kita sesuaikan aja. Seperti itu, segitu. Gitu. Sekali lagi saya bilang ini dapur jualan ya, kelihatannya seperti ini tempatnya, maklum. Kita aduk, aromanya betul-betul nggak sabar dan kepingin mangan. Terakhir kita masukkan ini irisan atau potongan daun bawang fresh sama daun sop ya. Daun ini supaya meningkat rasa, daun sop ini sebagai pewangi. Bagi yang tidak suka ya bisa sebagai topping, nanti masukkan semua bersamaan. Nanti kalian bisa rasakan sendiri gimana rasanya ini. Kalian bisa mencobanya sendiri nanti apabila selera dengan rasanya. Ini sangat murah ya, murah sekali, terjangkau sekali. Karena untuk daging ikan nilainya itu kok di sini
harganya 18.000 itu sudah bersih dari tulang belulang, duri-durinya sudah nggak ada. Tapi kalau di sana ya nggak tahu harganya berapa. Gizinya cukup tinggi, proteinnya cukup, nutrisinya ada. Dicicip ya, jangan lupa dicicip, jangan lupa dicicip. Mantap betul rasanya. Ini udah mateng ya, sudah matang, sudah bisa disajikan. Tinggal kita wadahi, tapi kita kecilkan, kemudian kita wadahi. Nah, seperti itu. Kita ambilkan cabenya tadi, jadi cabenya kelihatan seger ya, cabai buah seger, itu juga bisa sebagai topping. Maka sempoa. Nah, itulah tadi ya tutorial memasak semur tetelan ikan nila dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna. Jika ada yang belum paham atau memahami, atau ada yang ingin memberikan masukan atau mengkoreksinya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas. Selamat mencoba dan terima kasih.